Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 11. Hai El, lama gak ketemu. Kamu mau berangkat kerja? Bareng aku aja yuk, sapa Andra dengan ramah. Kemudian menawarkan tumpangan kepada Elena yang nampaknya sedang menunggu bis. Gak usah mas, El nunggu bis aja. Paling gak lama lagi datang. Elena berusaha menolak Andra sehalus mungkin, takut menyinggung perasaan anak dari bosnya itu. Jujur saja, El sedikit terkejut melihat keberadaan Andra yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Agak sedikit canggung jika Elena ikut dengan Andra yang notabene baru 2 kali bertemu dengannya, terlepas dari status Andra sebagai putra atasannya. El tetap menganggap Andra sebagai orang asing. Melihat Elena yang nampaknya tidak akan menerima tawarannya, Andra kemudian turun dari mobil dan menghampiri Elena yang masih setia berdiri di halte bis. Ayolah El, lagian kalau bisnya ternyata udah lewat gimana? Andra kemudian melirik jamnya sesaat, lalu melanjutkan ucapannya. Udah jam segini loh El, kalau kamu telat gimana? Bareng aku aja yuk. Sedetik, 2 detik, Elena masih berpikir. Tanpa sadar ia menggigit bibir wewahnya yang sukses membuat Andra terpaku menatap El. Andra baru sadar bahwa bibir gadis mungil ini benar-benar cantik. Ia yakin tak akan ada pria yang mampu menolak bibir semerah muda milik El. Astaga, apa sih yang Andra pikirkan? Lihatlah ia sekarang, tersipu sendiri dengan wajah memerah karena pikirannya yang kelayapan entah kemana. Kembali kepada Elena, gadis itu masih berpikir, sebenarnya tawaran Andra sayang untuk ditolak. Hitung-hitung buat hemat ongkos juga bukan? Tapi jika ia berangkat dengan Andra, apa kata karyawan lain dan tentu saja Nyonya Hanin? Mereka bisa berpikir yang tidak tentang El. Tetapi yang dibilang Andra juga benar. Bagaimana kalau ternyata bisnya sudah lewat? Tapi El gak ngerepotin Mas Andra kan? Tanya Elena ragu-ragu. Andra hanya tertawa kecil sambil menggeleng. Gak sama sekali. Justru saya senang bisa anterin kamu, El. Tapi nanti Mas Andra telat gimana? Justru kalau kita kelamaan diskusi di sini, kita berdua bakalan telat, El. Yaudah, El ikut Mas Andra aja. Akhirnya Elena mengalah dan lebih memilih ikut bersama Andra. Toh, rezeki tidak boleh ditolak, bukan? Pilihan yang bijak. Andra segera menggandeng tangan Elena menuju mobilnya, membukakan pintu mobil untuk El sebelum ia juga masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Elena merasa sangat canggung. Entah kenapa Andra sejak tadi lebih banyak menatap Elena ketimbang jalan di depannya. Apakah di wajah Elena ada sesuatu? Atau El salah pakai seragam? Mas Andra lihatnya ke depan dong. Jangan ke saya terus. Kan jalannya di depan, bukan di samping sini. Akhirnya Elena memberanikan diri menegur Andra. Andra lagi-lagi hanya terkekeh kecil. Abis wajah kamu lucu sih. Emangnya saya badut apa? Bukan, tapi lebih lucu daripada badut malah. Astaga, apa yang baru saja Andra katakan? Wajah Elena lebih lucu dari badut? Itu pujian atau hinaan? Tanpa sadar, satu cubitan maut Elena mendarat di lengan Andra. Mas Andra jahat banget sih. Masa muka El dikatain lebih lucu dari badut? El menggerutu dengan bibir yang manyun. Iya, maaf. Saya cuma bercanda kok, El. Jangan ngambek ya. Mas Andra ngeselin. Saya bohong bilang kamu lebih lucu daripada badut. Oh iya? Kamu mau tahu kan yang di pikiran saya saat lihat kamu? Elena menoleh dan mengerutkan dahinya, menunggu jawaban dari perkataan Andra barusan. Namun, yang ia dapati justru tatapan yang Elena tidak dapat artikan dari mata Andra ketika balik menatapnya. Kamu cantik, El. Kamu wanita tercantik yang pernah saya temui seumur hidup saya selain mamaku. Wajah Elena sontak memerah mendengar perkataan Andra.
Buru-buru ia memalingkan wajahnya dari Andra. Dan apa-apaan ini? Kenapa jantungnya harus berdetak kencang tak karuan begini? Bagaimana jika Andra mendengarnya? Ini memalukan. Sadarlah Elena, itu hanya pujian biasa. Bukan sesuatu yang harus sampai membuat jadi salah tingkah begini. Pikiran Elena kini sedang berusaha menenangkan degup jantungnya akibat ulah dari anak bosnya ini. Udah sampai, El, ucapan Andra membuyarkan lamunan Elena. Elena menatap sekelilingnya. Benar, ia sudah sampai. Karena bengong terlalu lama, ia sampai tak sadar bahwa mereka sudah di depan Adelis. Buru-buru El membuka pintu dan segera turun. Makasih buat tumpangannya, Mas, ucap Elena lalu buru-buru berbalik dan berjalan cepat. El, sahut Andra. Mau tak mau El kembali ke dekat mobil Andra dan menatap Andra dari luar kaca mobil yang terbuka. Andra tersenyum lalu menyodorkan tas lempang miliknya yang tertinggal. Tas kamu ketinggalan. Makasih, Mas. Elena segera meraih tasnya dengan canggung, mengangguk hormat pada Andra, dan segera mengambil langkah 1000 menjauh dari Andra. Cepatlah menjauh, El. Berada di dekat pria itu tidak baik untuk kesehatan jantungmu. Gumam El dalam hati sambil memegang dadanya. Sementara Andra masih di sana setia menatap punggung Elena yang kini hilang di balik pintu masuk toko bunga Adelis. Sam, hal yang saya minta beberapa waktu yang lalu sudah kamu selidiki? Ucap Bima yang sedang menelepon sambil menatap keluar jendela dari lantai 20 kantornya. Sudah Tuan Muda, hanya saja ada sedikit kendala. Ada beberapa hal yang masih belum bisa saya dapatkan, jawab Sam dari seberang telepon. Bima mengusap bibir bawahnya dengan jari telunjuk sambil berpikir. Baru kali ini Sam terkendala dengan pekerjaannya. Apa yang bisa membuat Sam kesulitan mencari tahu tentang bocah tengil itu? Laporkan yang ada dulu, Sam. Sisanya bisa nanti saja. Saya butuh laporan itu sekarang. Bima mengakhiri teleponnya dan kembali duduk di kursinya, melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya ia kerjakan. 20 menit kemudian, Okta masuk ke ruangan Bima sambil menunduk hormat. Maaf Pak Bima, ada Sam yang ingin bertemu di luar. Suruh Sam masuk, jawab Bima tanpa menatap Okta. Matanya masih berfokus pada layar laptop di depannya. Barulah ia menutup laptopnya setelah mendengar suara Sam menyapa. Selamat siang Tuan Muda, sapa Sam dengan hormat. Jadi bagaimana? Sudah dapat yang saya minta? Bima langsung masuk ke inti pokoknya. Wajah Sam terlihat takut. Dengan ragu ia menyerahkan amplop coklat berisi data diri Elena yang dirasa belum sempurna untuk ia serahkan kepada bosnya. Maafkan saya Tuan, kali ini saya mengecewakan Anda. Sam tertunduk dengan tangan yang saling bertautan. Ia sudah siap dengan segala kemungkinannya. Bisa saja Bima akan memarahinya atau menghajarnya karena sudah mengecewakan dia. Atau lebih parah lagi, Bima akan memecat dirinya. Jelaskan, ada apa? Suara Bima terdengar tenang dengan tangan yang sudah membuka amplop coklat pemberian Sam. Dan seperti biasa, tanpa disuruh Sam menjelaskan semua data-data yang sudah ia kumpulkan. Informasi itu mengenai Nona Elena Anastasia, anak Tuan Ferdi Angga dan Nyonya Malika Anwar. Tinggal di Jalan XX dan sekarang yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan 4 tahun yang lalu saat Nona Elena berusia 16 tahun. Sebentar Sam, kamu bilang dia yatim piatu. Bima menyela, lalu bertanya untuk meyakinkan apa yang ia dengar dan baca tidak salah. Benar Tuan Muda, Sam mengangguk mantap. Lanjutkan, perintah Bima kemudian. Nona Elena memiliki adik kembar laki-laki bernama Elio Purnama, yang sekarang sedang koma di rumah sakit akibat kecelakaan yang sama dengan orang tuanya. Sekarang Nona Elena seperti yang Anda ketahui, bekerja di toko bunga Adelis dan tinggal berdua dengan temannya di rumah peninggalan orang tuanya. Sebentar Sam, Bima kembali menyela. Apa temannya laki-laki? Bukan Tuan Muda.
Maaf, saya memang tidak menuliskan di laporan karena saya pikir itu sudah pasti. Tidak mungkin kan Nona Elena tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan? Tentu saja dengan perempuan. Bima berdiam sebentar, memperbaiki posisi duduknya, lalu kembali fokus dengan berkas informasi di depannya. Siapa tahu kan si bocah tengil ternyata kumpul kebo dengan pria lain. Memangnya gue gak boleh curiga? Gumam Bima dalam hati. Kamu bilang El punya kembaran? Iya tuan muda, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Medika Citra dan belum bangun dari koma sejak 4 tahun yang lalu. Tapi penyebab kecelakaan yang menewaskan orang tua Nona Elena dan saudaranya koma belum bisa saya temukan. Sepertinya kasus ini sengaja ditutup oleh beberapa oknum. Dan maafkan saya masih belum bisa menemukannya. Tidak masalah, Sam. Kamu tidak perlu meminta maaf. Selama ini kamu tidak pernah mengecewakan saya sekalipun. Saya percaya kamu bisa cari tahu sisanya setelah ini. Saya tidak pernah meragukan kemampuan kamu. Terima kasih, Tuan Muda. Mata Sam kini berkaca-kaca. Jika saja ia tidak menundukkan pandangannya, maka Bima pasti sudah melihat hal itu. Sam memang pria yang melankolis. Di balik wajahnya yang sangar dengan codet di pipi kirinya, badan tegap dan kekar, kulit hitam dan kepala pelontos, Sam orang yang sangat penakut jika itu menyangkut permintaan atasannya yang tidak bisa ia penuhi seperti sekarang. Ada satu hal lagi, Tuan Muda. Saya rasa ini juga penting. Lanjut, Sam. Katakan. Mengenai keluarga besar Nona Elena, saya tidak bisa menemukan data apapun, terutama tentang ayah beliau. Tidak ada catatan mengenai siapa orang tua ayah Nona Elena. Sepertinya memang sengaja disembunyikan atau bisa jadi Nona Elena sengaja dibuang. Bima sedikit terperanjat mendengar penjelasan dari Sam. Kalau begitu, tolong cari tahu lebih dalam, Sam. Saya ingin tahu semuanya. Baik, Tuan Muda. Ucap Sam dengan hormat sebelum keluar dari ruangan Bima sebelum disuruh. Terima kasih telah mendengarkan.